Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita sampai kemarin pada pembahasan yang kedua seputar air yang makruh. Sebelumnya kita membahas tentang air yang bisa dibuat untuk bersuci, yakni air yang kategori air yang mutlak tanpa adanya qayd, tanpa adanya unsur yang mempengaruhi nama air tersebut. Bismillah, kita bisa mulainya dengan bacaan Al-Fatihah yang disususkan kepada musannif kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yukrahu syadidus sukhunati wa syadidul burudati wal musammasu fi jihatin haratin fi ina'in muntaba'in fi badanin tuna thawbin wa tazulu bitabrid. Fasal ini akan membicarakan tentang air yang dimakruhkan ketika kita memakainya. Nah, sama-sama penasaran kan? Mari kita membahasnya bersama-sama. Dan kita niatkan belajar karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yukrahu sadidus sukhunati. Yukrahu dimakruhkan. Sadidus sukhunati ini konsepnya adalah air ya. Masih seputar air, masih membahas toharoh. Berarti yang dimaksudkan di sini sadidus sukhunah, yang dalam keadaan panas sekali, itu artinya. Ini adalah air. Jadi menggunakan air, dimakruhkan menggunakan air yang dalam keadaan sangat-sangat panas. Wasyadidul burudati, dan air yang dalam keadaan dingin, sangat dingin. Dimakruhkan di sini, kalau kita lihat di syarahnya Minhajul Qawim, sahabat Qur'aniyah, yang dimaksudkan makruhnya di sini adalah makruh tanzih. Makruh yang ketika kita laksanakan ini dapat dosa. Jadi ada kategori makruh, ada kategori makruh tanzih. Kalau kategori makruh saja ini lebih baik ditinggalkan. Kalau makruh tanzih ini makruh yang dapat dosa gitu. Jadi ketika kita mengerjakan itu hampir sama dengan kategori haram gitu ya. Makruh yang tanzih itu seperti itu. Sadidus sukhunati wa syadidul burudati. Jadi airnya tadi digunakan untuk bersuci atau digunakan untuk badan kita nih. Kategori makruhnya itu seperti itu. Syadidul sukhunati, syadidus sukhunati wa syadidul burudati wal musammasu fi ina'in jihatin haratin fi ina'in muntaba'in. Jadi ini masih ataf ya. Kalau ataf itu berarti masih ada kata sambungnya. Jadi yang pertama tadi syadidus sukhunah, air yang dalam keadaan sangat panas sekali, dan yang kedua air yang dalam keadaan yang dingin sekali, dan yang nomor tiga ini masih sambung wal musammasu fi jihatin haratin fi ina'in muntaba'in, yakni air musammas. Air musammas itu apa? Air yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Air yang terkena paparan matahari ini akan bisa juga menyebabkan panas juga, atau mungkin menimbulkan penyakit nih, menimbulkan penyakit. Wal musammasu fi jihadin haratin fi ina'in muntaba'in, air yang terkena paparan sinar matahari yang ditempatkan pada tempat yang fi ina'in muntaba'in, yang tercetak dengan atau wadah tersebut merupakan
tempatnya itu dari hadid, dari besi atau sejenisnya gitu. Selain dahab dan fiddah, selain emas dan perak, itu juga dimakruhkan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit. Penyakitnya penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit yang ada dalam kulit manusia dan juga ada di sebagian hewan juga ada. Fi badanin. Oke, kita lanjutkan. Fi badanin tuna saubin. Penggunaan kemakruhan itu ada batasnya ya. Penggunaan kemakruhan ini ketika dipakai di badan kita. Ketika airnya kita pakai di badan kita itu makruh. Tuna saubin, bukan pakaian kita. Kalau pakaian kita ya tidak dimakruhkan karena ada sebagian mesin cuci kita sebutnya kan. Mesin cuci itu ada yang memang ada suhunya, ada temperaturnya, bisa diatur. Lah, itu memang bisa menghilangkan noda lah. Kalau di manusia ini jelas membahayakan kalau kita gunakan. Wa tazulu bitamri, dan hilang dengan sebab hilangnya suhu panas tadi. Jadi seperti itu. Oke, sahabat Qur'aniyah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang membahayakan diri kita. Jadi ruang lingkup fikih itu sebenarnya yang ada dorornya itu patut ditinggalkan. Doror itu sifat membahayakan. Di sini kan membahayakannya jadi ketika kita gunakan, memang kita gunakan untuk badan kita, untuk kulit kita, itu jelas membahayakan. Jadi jelas membahayakan pada diri kita ketika kita gunakan. Jadi ada unsur kemakruhannya di situ. Dan unsur kemakruhannya ini bisa hilang ketika tabrid, ketika air yang panas tadi menjadi dingin kembali. Itu otomatis juga unsur kemakruhannya juga akan hilang seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita ke fasal berikutnya. Ini terkait tentang toharoh, masih membahas tentang toharoh dengan air yang airnya digunakan ini adalah air yang mustakmal. Mustakmal itu apa? Mustakmal itu adalah kategori air yang kurang dari 2 kola, atau mungkin air yang sudah digunakan fi raf'il hadas. Untuk lebih jelasnya kita baca terlebih dahulu. Faslun la tasihu toharatu bil ma'i al mustamali al qalil. Fasal di sini membahas tentang tidak sah toharoh. La tasihu tidak sah at-toharatu toharoh atau bersuci bil ma'i dengan air al mustamali yang air itu yang mustamal yang telah digunakan, al qalili yang sedikit fi raf'il hadas untuk menghilangkan hadas. Hadas itu apa? Hadas kemarin ada 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Jadi air yang sudah kita gunakan untuk berwudu, jadi air yang semisal kita sudah berwudu, jadi air yang sudah netes dari badan kita, yang sudah keluar dari anggota tubuh kita yang wajib kita basuh, itu yang basuhan yang pertama itu adalah air yang mustakmal. Kalau basuhan kedua, ketiga itu bukan mustakmal karena itu sifatnya adalah sunnah. Jadi yang wajib itu adalah yang pertama dulu. Yang kedua dan ketiga itu sifatnya adalah itmam atau menyempurnakan. Jadi air yang terjatuh di basuhan kedua, ketiga itu tidak mustakmal. Jadi harus tahu ya. Mustakmal itu kategori air yang sudah digunakan untuk toharo yang sifatnya adalah wajib. Ya, toharo yang kedua dan ketiga ini bukan wajib, kan sunnah kedua ketiga. Kita sebut sebagai itmamnya, untuk penyempurnaannya. Mungkin dari basuhan yang pertama tadi belum tuntas, dibasuh lagi kedua ketiga. Itu
Tapi hukum kedua dan ketiga ini adalah hukumnya sunnah. Makanya air yang terjatuh dari basuhan kedua dan ketiga ini bukan mustakmal. Tunggu, sahabat Qur'aniyah. Fi raf'il hadasi wa izalatin najasi, dan menghilangkan najis. Jadi ini masih sambung juga. Fi raf'il hadasi wa izalatin najis. Jadi air yang telah digunakan, air yang sedikit, yang mustakmal, yang telah digunakan, fi raf'il hadas wa izalatun najis, yang telah digunakan untuk mengangkat najis, menghilangkan najis dan mengangkat hadas, itu tidak bisa lagi untuk dibuat bersuci. Artinya ada 3 kategori air kan. Yang pertama air yang mutlak. Kedua, kemarin ada air yang air yang tercampur gitu, itu bukan mutlak lagi. Kemudian ada bagian air yang suci mensucikan, tohir mutohir. Kemudian ada yang kedua tohir ghairu mutohir, dan yang ketiga tohir saja. Yang ketiga najis. Yang pertama, tohir mutohir, ini air suci yang dapat mensucikan, yaitu air yang dapat kita pakai untuk bersuci. Yang kedua, air mustakmal, yakni air yang tohir ghairu mutohir, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan gitu. Tohir ghairu mutohir itu seperti itu. Dan yang ketiga, air najis, air yang najis. Jadi ada 3 gitu. Air yang suci mensucikan, ini yang dapat kita pakai untuk bersuci, untuk wudhu dan untuk mandi. Selain itu, tohir ghairu mutohir dan air yang selainnya, tohir ghairu mutohir ataupun air yang sudah ada koyetnya, itu tidak dapat kita pakai. Kemarin itu sudah kita bahas, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi yang dapat kita pakai untuk bersuci hanyalah air yang tohir mutohir saja. Berarti gak bisa. Kemarin ketika ada pertanyaan, kopi itu bisa dipakai untuk bersuci apa enggak? Ya tidak bisa, karena jelas itu tohir tapi ghairu mutohir, tidak dapat mensucikan hukumnya. Jadi misalkan ada teman kita wudhu, jadi bertepatan airnya sedikit. Contohnya seperti itu. Airnya sedikit. Nah, air yang telah digunakan, air sedikit yang telah digunakan, kemudian digunakan lagi, ini airnya jelas air yang mustakmal. Misalnya gitu nih. Berarti kita memakai air besar bekas basuhan orang lain, itu tidak bisa kita pakai. Contohnya seperti itu. Pokoknya air yang sudah digunakan sebagai alat untuk bersuci, nggak bisa kita pakai untuk bersuci kembali. Kecuali ketika air itu 2 kulah. Ketika kita kumpulkan, ada teman kita 10 orang memakai air di air yang sama, di tempat air yang sama yang mengalir, kemudian air di di bawahnya itu ada tempat untuk berkumpulnya air lagi gitu. Kita sebut kolam. Biasanya ada di Sunan Ampel, itu ada keran yang di bawahnya itu langsung ada kolam gitu. Nah, ketika air yang ada di kolam yang di bawah itu sudah mencapai 2 kolah lebih, ketika tidak berubah yang telah digunakan untuk bersuci, maka hukumnya akan kembali tohir mutohir lagi gitu. Yang dimaksudkan di sini memang al-ma'u mustamal bil ma'il al-mustamal al-qalil. Jadi ketika air sudah mencapai 2 kolah, tidak qalil lagi, tidak sedikit lagi, maka bisa digunakan untuk bersuci kembali, seperti itu. Fa idza adkhala al-mutawaddi yadahu fil ma'i al-qalil. Fa idza adkhala, maka ketika seorang mutawaddi memasukkan tangannya, adkhala yadahu, adkhala al-mutawaddi yadahu, memasukkan tangannya kemana? Fil ma'i, di dalam air, al-qalili, yang sedikit. Ba'da ghusli wajhihi, setelah membasuh wajahnya. Ghairana wilil iktiraf, dan orang tersebut tidak berniat untuk iktiraf, untuk mengambil air.
Karena air yang dipakai tadi air yang sedikit. Soro al-ma'u musta'malan, maka air yang digunakan tadi air yang musta'mal. Soro al-ma'u musta'malan. Gambarannya gimana? Ini penjelasannya seperti ini. Fa'idha adkhalal mutawaddi' ya tahu. Ini ada gambaran ada seorang yang berwudu. Perantara wudunya ini adalah air yang sedikit. Nah, air yang sedikit tadi 2 kolah. Air yang sedikit tadi tohir mutohir, suci mensucikan, namun sedikit airnya. Tohir mutohir namun sedikit. Jadi ada 2 orang lebih yang di situ yang menggunakan air yang sedikit, tapi airnya tohir mutohir. Nah, ketika salah satu berniat untuk mengambil, jadi ada kalanya di wadah yang kecil gitu, kita ambil, ghairu nawilil ikhtiraf, orang ini tidak berniat untuk ikhtiraf, tidak mengambil airnya. Soroh al-ma'u musta'malan, ketika dia tidak niat, air yang ada dalam suatu wadah tadi menjadi musta'mal. Makanya harus kita niat dahulu. Kita niat untuk ikhtiraf, kita niat untuk, bahasa Jawanya nyawuk. Kita niat untuk nyawuk ya, mengambil air. Nah, ketika tidak kita berniat, maka airnya soroh musta'malan, menjadi air yang musta'mal. Kenapa? Karena air yang dalam wadah tadi sedikit ya. Sedikit, maka asarnya yang jatuh dari tangan kita ini pun nanti jatuhnya ke air yang sedikit, maka airnya yang ada dalam wadah yang sedikit tadi itu akan menjadi mustakmal semua. Nah, makanya kita perlu memahaminya gitu. Maka penting sekali. Kadang kan ngawur, orang-orang itu ngawur kalau nggak tahu hukumnya itu ngawur. Jadi gimana caranya? Ketika ada air yang sedikit, ya diniati ikhtiraf. Misalkan ada dalam baskom gitu nih. Baskom itu kan airnya dalam baskom itu kurang dari 2 kolah. Nah, kita niatkan niat ikhtiraf. Niat ikhtiraf itu niat mengambil airnya. Kita niatkan mengambil airnya, kemudian kita basuhkan. Ada juga pendapat ulama yang ghairu nawil ikhtiraf, ini nawin ini tidak perlu, karena iktidalnya, muktadilnya ini yang dilihat adalah dalam keadaan ya kalau gini ya memang biasanya orang itu nyawuk gitu. Biasanya orang ini mengambil kalau dengan tangan, makanya nggak perlu niat. Ada ulama yang seperti itu. Namun kita lebih hati-hatinya ya diniatkan saja, nggak apa-apa. Kita niatkan saja. Itu kalau di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyahnya seperti itu. Diniatkan, tapi yang di kitab yang lain itu tidak perlu untuk berniat. Yang penting sudah menjelaskan bahwasanya dalam keadaannya memang orang tersebut ingin mengambil airnya untuk dibuat untuk bersuci. Wal musta'malu fi tohri masnunin kal ghuslati saniyah wa salisah yasihu taharatu bihi. Wal musta'malu fi tohri masnunin, dan air yang musta'mal fi tohri masnunin untuk mensucikan anggota yang disunahkan, mensucikan yang disunahkan, seperti halnya kal ghuslati saniyah, seperti halnya basuhan yang kedua, wasalisah, dan basuhan yang ketiga, yasihus sah at-taharatu bi, sah taharah dengan air tersebut. Artinya apa? Air yang kita gunakan yang mustakmal itu kita buat basuhan yang kedua dan ketiga itu tidak masalah. Karena basuhan kedua dan ketiga itu tadi sifatnya adalah sunnah, sifatnya adalah itmam daripada yang pertama. Jadi tidak diwajibkan menggunakan air yang suci mensucikan. Yang penting tohir gitu saja, nggak apa-apa. Yang penting tohir dan juga nggak apa-apa, mustakmal nggak apa-apa. Baik, kita sudah sampai pada dua fasal ini yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang air yang makruh kita gunakan. Kemudian yang kedua, fasal yang kedua ini
air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Jadi sudah jelas saya jelaskan tadi, air yang harus kita gunakan itu harus benar-benar tohir mutohir, bukan selainnya. Itu khusus untuk basuhan yang pertama. Sifatnya yang kedua dan ketiga itu adalah sifatnya itsmam saja. Jadi tidak perlu tohir mutohir. Air yang sudah telah kita gunakan mustakmal istilahnya itu bisa saja kita pakai. Seperti itu. Jadi khususiyahnya apa? Karena di dalam agama Islam ini menganjurkan tadi al-khulus minad danas. Memang harus bersih dari suatu kotoran apapun. Jadi yang digunakan airnya juga harus benar-benar kita perhatikan. Air yang jelas-jelas tohir mutohir seperti itu. Baik, kurang lebihnya sahabat Qur'aniyah dari saya mohon maaf atas kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait air yang najis, yang sedikit dan selainnya. Itu lebih jelasnya pertemuan selanjutnya saja. Air yang najis, air sedikit yang najis, seperti itu. Oke, saya tadi belum menjelaskan terkait air yang kullatain dengan air kolil. Jadi ada dua kan tadi. Alkohol itu seperti apa sih? Air kolil ya sedikit. Lawan dari sedikit ya banyak. Banyak itu berapa? Banyak itu kullataini khamsu mi'ati litrin. Bahasanya khamsu mi'ati litrin ya 60. Kalau kita kubuskan, kita buat kubus itu 60 cm. 60 cm kali 60 cm persegi. Itu ukuran kullataini. Ukuran 2 kolah. Paling sedikit ukuran 2 kolah itu seperti itu. Banyak mengenai perbandingan kullata ini menurut para madhab itu banyak, tapi yang lebih kita pakai biasanya yang itu tadi, yang kalau dihitung secara kubusnya itu 60 kali 60 seperti itu. Jadi ketika air yang sudah kita gunakan tadi sudah kullata ini, sudah mencapai kullata ini, itu bisa menjadi tohir mutohir kembali seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kurang lebihnya wal afu minkum atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.